Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channelnya Raket Siting Matic Shop. Nah, di kesempatan kali ini karena banyak banget viewers dan netizen pada minta Pavin Anvil. Nah, itu Pavin Anvil tuh apa sih? Dan siapa itu yang disebut Pavin Anvil? Nah, ini di samping gua nih, gua udah datengin nih. Halo. Langsung. Nah, perkenalkan diri, namanya siapa? Dulu kenapa bisa main motor, dan kita bakal bedah seluk-beluknya. Mau dikulik nih gue. Iya dong. Siapa ini? Mas Erga. Silakan Mas. Jadi nama gue Erga. Halo Mas Erga, gitu dong. Ya, jadi nama gue Erga. Terus Erga siapa? Nama panjangnya dong, Bos. Erga Irlianto. Oke. Biasa disebut? Gue biasa dipanggil Erga. Mas Erga aja. Ya, nah, tapi pakai Mas dong, kan ya. sopan. Lebih tua lu, Os. Ini bukan masalah tua, dia ngomongin nikah nih, gue udah tahu nih. Terus. Ya, jadi gue biasa dipanggil Erga, tapi kebanyakan juga orang-orang tuh nyebutnya Pavin Anvil. Oke. Itu kenapa sih bisa disebut Pavin Anvil? Jadi sejarah Pavin Anvil tuh intinya gini, Pavin, jadi ada dua kata, Os. Ada Oke. Pavin, ada Anvil. Oke. Kalau Pavin itu aslinya tuh, ini aslinya nih ya. Oke, ya. Dulu nih lucu-lucuan anak-anak, Mm-mm. setiap nonton bokep itu dari situsnya tuh web browsernya tuh Pavin ada. Iya. Terus gue bilang, wah ini kayaknya ngejual nih nama Oke. Pavin. Sedangkan pas gue search di Google, Pavin itu, tapi ini ada filosofinya juga. Oke, benar. Pavin ini jadi ada satu burung di Alaska, Oke. dia kayak burung penguin, cuma dia dilihatnya tuh kayak sebelah mata padahal berharga. Oke. Nah, Itu tuh aslinya tuh. aslinya. Makanya kalau di searching di Google, Pavin itu kelihatannya burung. Iya, tapi jangan download Pavin web browser ya. Jangan. Promo anjir. terus. Nah, terus kalau Anvil sendiri itu artinya tuh apa ya? Barang yang tak terhancurkan lah intinya. Oh gitu. Jadi gue pengen buat karakteristik diri gue ini yang nggak bermakna, cuma tak terhancurkan. Anjay. Di apa ya? Dilihat sebelah mata lah. Oh gitu. Jadi gitu. itu tuh filosofinya Pavin Anvil ya? Ya, benar. Kan banyak tuh yang bilang, Pavin Anvil punya siapa sih? Pavin Anvil itu apa sih? Sebenarnya itu apa tuh sebenarnya itu? Jadi Pavin Anvil itu awal mulai tuh apa ya? Kayak inisial mungkin ya. Oke. Nama inisial gue. Jadi gue nggak mau terlalu orang taunya gue nama Erga. Gue nggak mau. Gue pengennya orang taunya ya gue Pavin Anvil. Dan kalau pengen dibilang Pavin Anvil itu, ini banyak juga nih yang salah kaprah. Pavin Anvil itu dibilangnya motor ZX gue dulu, Os. Oh gitu ya, ZX lo yang hijau itu. ZX gue yang hijau, dibilangnya Pavin Anvil. Padahal aslinya enggak. Namanya siapa itu dia malah? Aslinya justru belum gue kasih nama. Oh gitu. Dulu orang-orang pada ngasih nama motor, gue kayak mikirnya, aduh ngapain sih ngasih nama motor, gue udah males kan. Terus ya udahlah. Dulu sayang. Ya terus? Terus jadi orang-orang menyebutnya itu Pavin Anvil, ya udahlah nggak apa-apa, itu nama ZX gue Pavin Anvil. Oke. Jadi gitu. Terus jadi dia diklarifikasi nih. Sebenarnya tuh ZX bukan Pavin Anvil namanya. Asli belum punya nama. Oh gitu. Iya, beda sama ini. Makanya nih, jadi kita bahas nih di sini nih. Terus. Nah, terus berjalannya waktu, ada teman gue si Jipeng. Gue tadi gue kan buka toko aparel kan. Oke, iya. Kalau mau beli silahkan ya. Di Depok nih ada nih alamatnya di sini nih. Ya, gue buka toko aparel, terus si Jipeng ngomong, kan gue udah punya toko vape, namanya vape industrial kan. Oke. Terus alamatnya di sini nih sekalian nih. banyak kok, kalau vape industrial banyak, banyak cabangnya. Oh gitu. Oh mantep nih pengusaha kita. Amin. Nih satu. Ntar gue bedah lagi nih, siapa sih sebenarnya Mas Erga? Nih Pavin Anvil dulu. Terus. Si Jipeng ngomong, ya udah nama toko lu
Pavin Moto Supply aja. Oke. Ya udah akhirnya ya ini gue setiap sama Jipeng nih kasih nama sesuatu tuh lucu-lucuan doang. Oke. Ya udah akhirnya jadi terkenal semua orang nih. Terbentuk nih Pavin Moto Supply. Terus gue bikin merchandise juga kayak jaket apa segala macam. Oke. Namanya Pavin Clothing namanya. Oh gitu, clothing juga, Pavin juga, terus apparel juga, terus gitu. 3 tuh. Terus? Ya pokoknya lucu-lucuan aja sih nama Pavin ini aslinya. Cuma Anvil-nya ini emang nggak terlalu gue pakai banget. Gitu. Ya, siap. gitu. Ini ada lagi nih, gue mau tanya sejak kapan sih Os lu main motor nih? Jadi gue pengen tahu nih latar belakang dulu pertamanya kali lu suka di motor itu apa? Motor aja apa gitu ya? Iya, motor apa? Terus ya pokoknya latar belakang tentang lu deh, gue mau kulik di sini. Tentang hobi otomotif gue ya, nih? Iya, bicara buat roda 2 ya. Nggak apa-apa kalau roda 4 juga. Nah, nggak usah lah roda 4. Jadi kalau buat main motor, gue aslinya tuh mulai banget gue nyoba naik motor itu kelas 5 SD. Anjir, masih kecil Os, masih kecil udah main motor. Aduh, terus. Motor pertama gue tuh Force One. Force One, oke. 2000 berapa tuh asal? Ingat nggak lu? 2005. 2005 Force One tuh? 2005 Force One gue. Kopling banci apa masih udah kopling bener tuh? Kopling banci maksudnya gimana sih? Iya, yang cuman pegang doang padahal oper giginya masih bisa. Ada kan Force One yang kayak gitu. Ya udahlah, itu nggak tahu lah dah. Pokoknya Force One 2005 gue pakai itu motor karyawan sebenarnya, Os. Gue seneng motor dari dulu, gue emang seneng banget motor 2 tak. Kayak ngeblayernya tuh gue seneng aja pokoknya. Iya. Bring-bringnya tuh. Iya, gue seneng. Terus gue ambil motor karyawan bokap gue ini. Sebenarnya ini motor inventaris. Gue tarik, gue bikin dulu ya asal-asalan bikin lah. Maksudnya asal bobo knalpot. Itu kenceng dulu apa ganteng dulu nih? Zaman dulu mah nilep duit dulu. Nilep duit orang tua dulu. Itu manusiawi loh. Iya, gue kagak mikir, gue nggak mikir motor ganteng kenceng, nggak mikir. Nah terus yaudah nih berjalan nih pakai Force One. Gue naik kelas 6 SD. Gue bilang sama bapak gue kalau gue ranking, hitungannya ranking 5 besar. Zaman dulu banget di Ponten terus dapat ranking gitu. Hitungannya 5 besar. Gue pengen minta Satria F dulu, bukan FU. Iya. Satria Hiu ya? Iya, yang masih Thailand. Hiu, Lumba tuh. Enggak, F yang 4 tak, tapi yang Thailand. Udah ada elektrik. Iya. Sorry lupa gue. Satria F, terus nah gue liciknya jadi orang yang pinter di kelas gue ancam. Gue bilang lu kerjain nih ulangan gue. Iya, gue bayar nih. Iya. Kalau enggak lu awas aja. Akhirnya dikerjain. Nah, gue ranking 6 kalau nggak salah. Terus bapak gue kan perjanjiannya 5 besar kan. Tapi bapak gue kayak ngeliat usaha gue. Ya udah, walaupun miss 1 nih, lu tetap nih. Iya. Terus akhirnya dibeliin Satria F. Terus udah itu tahun berapa tuh, Os? 2006 tuh. Jelang setahun doang gue pakai Force One. 2006 pakai Satria F. Nah, gobloknya gue beli motor, guanya kagak nyampe. Gue pakai motor nggak nyampe, Os. Dulu gue kecil, gue pendek. Satria F kan tinggi, gue nggak nyampe. Akhirnya gue ceperin tuh. Mulai di situ gue kenal namanya velg 17. Ring 17 tuh. Ring 17. Dari 2006 beliau udah kenal ring 17. Tapi lucunya ya, zaman dulu tuh gue belum kenal namanya Takasago, namanya DBS, velg tuh, namanya velg Virosi, gue belum kenal. Gue taunya ke bengkel nyeting ini loh. Style pelek. Gue bilang gue pengen bikin velg 17. Nah ini ya alay sih itu kan ya. Ya nggak apa-apa lah, semua yang sekarang itu dulu berproses, Os. Enggak, alaynya gini, Os. Motor Satria F nih. Jari-jarinya yang dibikin kepang, lu tau nggak sih? Dong kalau mau kontes kan kepang-kepang banyak tuh ya. Terus. Ya mungkin anak sekarang nggak ada yang tahu ya. Zaman dulu tuh terkenal banget. Iya, kepang kayak gitu. Pakai velg kepang. Tuh sampai pakai jari-jarinya yang warna-warni lagi yang rainbow. Enggak sampai segitunya. Enggak, gue yang chrome. TDR dulu di kepang gua. Iya benar TDR. Terus udah pakai itu cuma jelang 6 bulan peang tuh velg gua ngajar lobang. Lu pakai merek apa emang dulu? Bikinan pokoknya velg kaleng. Yang chrome. Jangan-jangan di ID yang standar dealer lagi. Gua nggak tahu, pokoknya mirip-mirip chrome lah. Ya maklum lah 2006. Iya, gua nggak ngerti. Terus jelang 6 bulan
pokoknya ada dulu temen gue, dia ngomong, lu cobain aja nih velg Virosi, gue pertama kali kenal. Iya. Virosi zaman dulu mah udah mewah, Bu. Iya, Virosi. Tapi Virosi yang Palang ya? Iya, oh Virosi iya, Palang. Virosi Palang, oke. Virosi Palang. Terus gue mikirnya, aduh, pakai velg Palang, nggak apa-apa lah. Gue cobain pakai velg Palang. Oke. Pakai velg Palang, ya ada temen gue lagi bawa motor gue kecelakaan. Oh, crash. Crash, tapi crashnya goblok. Dia jatuh, motornya dilepas. Hancur motor gue. Oke. Hancur nih Satria Fu nih. Hancur, bener-bener hancur. Akhirnya gue nggak tahu dijual, pokoknya kayak dijual terpaksa, keadaan kayak begitulah intinya. Oke, apa adanya dah tuh gitu. Penting jadi duit lah daripada jadi bangke bener. gitu ya. Terus gue beli Mio. Wih, Mio baru keluar itu zaman-zaman segitu Mio yang tuh. stripping api. Duh, iyalah baru keluar. Zaman gua sekolah itu 2007, gua masih lulus di 2007. Lu seangkatan gak sih sama gua? Gue 93. Oh, gua 89, tuan gua dikit. Tua banget Gua guys. 2007 tuh pakai Mio, gua minta boncengan sama temen gua tuh, udah senang banget itu. Terus. Ya, gue pakai Mio stripping api warna hitam, gue ingat banget. Api-api pertama kali Mio Smile itu. Mio Sporty, Sporty iya. pertama kali. Terus gue pakai velg 17 juga, tapi gue di situ udah tahu velg DBS. Oke. DBS yang warna putih, tau bukan Dan Bangso ya, ini DBS pelak nih. Pelak. Velg DBS warna putih, motor gue hitam tapi gue repaint jadi warna putih. Pokoknya motor gue putih-putih lah intinya. Oke. Terus di situ gue baru kenal namanya bore up. Lu di situ tuh? Iya, di situ. Iya, lu 2007 lu udah kenal bore up ya, gila lah. Iya, karena gini, Os, kalau lu main velg 17 di zaman itu, pasti otomatis ngerembet ke bengkel mesin. Benar. Iya, pasti ngerembet. Benar. Ngerembet ke bengkel masih mesin. mending dia udah kenal bore up. Dulu zaman segitu gua taunya tuh Monel. Monel gue juga pakai. Oh, lu pakai Monel? Jangankan Monel ya, baut pos gue pakai. Gue masih punya baut pos sekarang, warna biru tuh. Baut pos yang belinya serenceng. Ya, lu kalau orang lama lu pasti tahu tuh baut pos warnanya biru, merah. Itu tuh serenceng 10.000. Belinya serenceng. Terus. Gue inget banget belinya tuh, lu tahu bengkel Effendi nggak sih? Bukan Effendi. Jaga Karsa. Iya, Gardu. Iya. Gue belinya di situ. Oh. Pasang, gue gaya-gayaan mau jadi bengkel. Patah. Palanya patah. Itu satu renceng patah semua. Udah, itu dia bukannya stainless, bukannya apa, emang tepok ya? Bukan iya, gue nggak tahu ya? bahannya apaan itu. Oke. Nah, terus udah ini Mio, velg 17 apa segala macam, main mesin. Gue pertama kali itu bikin mesin dulu namanya tuh Tigran. Aja, zaman dulu banget. Bener nggak? Tigran, iyalah mesin di atas 60 ngomong Tigran, GL, Sonic. Bener. Oke. Nah, ini seru nih. Seangkatan nggak jauh. Terus gue bikin Tigran. Knalpot kondoman nggak? Knalpot kondoman. Zaman dulu kan dulu knalpot lu kondoman. Oh, bedur. Ya masih ada itu bedur, Jaga Karsa. Bikinnya di bedur. Oke. Nah, dulu tuh asal main aja, gue main di UP pertama kali. Oke. Oh, UP zaman dulu masih 800 meter. Oh, nggak ada 800 meter. Bener, finishnya ahas. Iya. Nah, gue bawa sendiri, motor pribadi, naruh pribadi. Oke. Pertama kali gue inget banget. Owners juga, joki juga. Dulu gue belum segemuk ini, Os. Oke. Gue belum segemuk ini. Oke. Nah, pertama kali gue inget banget, main pribadi gue pertama kali 60.000. Ya, tahun berapa itu? Itu 2006, 2007. 2007 gue masih sekolah, SMA kelas 3. Gue kelas 1 SMP. Itu dia udah main motor, sakit. Gila emang. Tapi dulu nggak ada GoPay meter, pasti 800 1 kilo udah pasti. Benar. Orang lama nih. Terus. Nah, main 60 masuk. Dulu nggak ada sekerut-sekerutan, Os. Iyalah, motor lo kenceng sama motor dia kenceng, walaupun beda spek, beda apa. Ya udah main aja, nggak kayak sekarang ribet. Nah, terus dan ternyata ini motor lawan gua bahasanya tuh ngebal. Oke. Bahasanya ngebal. Lu part pertama menang nih. Menang. Ya Tigeran, pasti nipu. Dia ternyata GL. Oh, GL gede. GL sama Tiger 58 ketemu 60. Iya. 60. Makanya. Nah, terus dia ngebal tapi katanya dia mau mainnya tuh sekrutan. Enggak, mainnya di ini, di Gatsu. Bukan, apa namanya? Matraman. Gue pertama kali tahu trek Matraman tuh dari situ. Nah, terus gue bingung, gue bilang, gue ke Matraman gimana caranya? Gue nggak tahu jalan, Os. Dulu gue anak Depok, gue nggak tahu jalan. Anjir, lu anak sekolah lu segitu ya? Iya, gue anak sekolah. Pokoknya gue setiap malam gue keluar, gue selalu bilangnya gue ke warkop. Oke. Gue bilang sama nyokap gue lapar, gue mau ke warkop. Padahal gue main motor. Kalau nyokap sama bokap lu ngeliat nggak apa-apa nih? Ya nggak apa-apa, udah bangga dia sama gue. Oh gitu ya? Bangga lah. Iyalah. Iya. Terus. Gue nggak tahu jalan Matraman kan. Terus akhirnya ada satu orang tuh
yang gue kenal lah, tapi anak-anak daerah sana juga. Gue bilang, Matraman mana sih? Terus kata dia, ya udah kalau mau gue temenin. Akhirnya gue ditemenin tuh. Gue bilang, oh ini namanya Matraman. Lu bawa motor sendiri tuh? Lu nggak pakai nyewa joki? Motor gue kagak pernah di-stud, gue jalanin pokoknya. Gue kagak tahu namanya stud-stutan, joki-jokian gue nggak pernah tahu. Pas gue nyampe sana, gue kaget tos. Nontonnya tuh Satria 2 tak ya. Iyalah. Gue bilang anjing ini trek kenceng nih bangsat. Sekilo, zaman dulu mah mainnya sekilo. Mau Ereking ketemu Satria, mau Ninja ketemu Ereking. Nggak ada urusan. Bener. Terus sedangkan gue tau ya kalau di UP kan Jupiter, Vega, Karisma gitu doang kan. Dulu dah. Untung masih nggak ketemu untuk Mio buntungan pakai Shogun, kalau enggak legenda pakai pala Mio itu bener. Zaman gue dulu dibalik. Kocak nih. Terus nah, terus main di Matraman. Gue kalah. Itu main cepet, gue inget banget. Main cepet gue kalah. Terus gue bilang, udahlah duit gue habis kan. Gue males lah duit gue habis. Kayak begini, akhirnya gue selembaran gue pakai buat harian doang. Punya selebaran lo 2007 tuh. 2007. Gila. Nah, terus gue naik kelas 2 SMP. Gue kena hipnotis, Os. Pokoknya cerita gue kocak dong. Jarang sholat kali lu kena hipnotis. Iya, gue jarang sholat emang. Terus gue kena hipnotis, jadi gue pengen isi bensin. Gue pengen isi bensin, ada orang, pokoknya ya gitu. Terus jadi kita sambil minum nggak apa-apa kali? Boleh sambil ngerokok juga. Sambil ngerokok boleh deh. Iya nggak? Asik nggak? Ini story. Nah, jarang loh gue buka kayak gini. Gue bedel pas dari dia. Terus gue jalan penisi bensin, ada orang, intinya kayak nipu lah. Terus gue jabat tangan salahnya. Jabat tangan, udah gue hilang gitu aja. Maksudnya pikiran gue udah hilang. Kalau gue berdua sama temen gue boncengan. Iya, motor lu? Gue yang bawa. Terus jadi kayak berhenti di pinggir jalan, dia ngomong satu-satu ke rumah saya. Soalnya katanya saudaranya ditabrak sama motornya gue ini. Oh iya, modus deh. Terus? Temen gue yang dibawa. Nah jalan tuh gue nggak tahu berapa kilo, temen gue balik-balik jalan kaki. Motor lu dibawa dia, lu ditaruh di situ. Iya. Lu bingung dong ngeliat motor temen lu. Kok dia jalan kaki, motor gue kemana gitu kan? Gue nanya sama temen gue, sekarang temen gue ini jadi polisi. Gue bilang, namanya Panji kan, Ji, motor gue mana? Motor lu dibawa kabur sama orang sambil nangis, namanya bocah kan, bocah kecil. Itu motor lu apa dulu? Itu Mio lembaran gue itu. Anjing, gue bilang maling pinter banget tau spek anjir. Udah tuh akhirnya gue balik ke rumah, anjing gue udah nangis tuh. Nyokap gue pokoknya takut kalau gue diapa-apain doang, bukan karena motor. Kalau motor bisa dibeli lagi. Benar. Nah cuma nih emang bokap gue gokil orangnya. Gue hilang Mio, gue dibeliin Ninja. Ninja RR. Mau gue jadi adek lu. Besok gue hilangin aja Mio. Ya zaman dulu Mio udah the best banget tuh. Gue hilangin aja Mio biar punya Ninja. Terus punya Ninja tahun berapa tuh? Gue naik kelas 3 2009. Pokoknya gue per tahun gue ganti motor. Enak ya. Zaman dulu gue masih ngeteng, Bos. Jajan cuman goceng. Ya kan kita beda tahun, Bos. Iya. Beda tahun. Lu mah masih koloni sama Belanda. Terus lanjut. Nah, terus gue beli Ninja. Gue bikin pelek 17 apa segala macam. Gue cuma porting doang. Dulu bukan porting, bahasanya ngorek dikorek. Papas head. Iya, papas head, ngorek itu. Terus itu akhirnya udah tuh gue pakai harian, gue pakai sekolah tuh. Gue pakai sekolah gue tuh di Lebak Bulus, rumah gue di Depok. Wah anjir, jauh. Iya, jauh pokoknya, jauh banget. Gue pakai, akhirnya itu motor gue SMA. Gue SMA kelas 1 semester 2. Gue bukan disuruh sih, maksudnya gue ngomong bokap gue pengen usaha, gue pengen belajar usaha. Oh iya, jiwa usahanya dari muda loh. Iya. Terus. Lalu cita-citanya mau jadi tentara gue. Iya. Terus udah, gue bilang sama bokap gue pengen bikin bengkel. Akhirnya bikin bengkel. Nama bengkel lu dulu apa tuh? Namanya British Autotech. British Autotech tuh, kalau lu orang lama lu pasti pernah dengar tuh British Autotech. Tahu gua. Terus motor prototype gue pertama kali ya motor-motor gue ini. Iya, motor pribadi lah. Motor pribadi. Ninja gue. Terus gue gue beli Mio second 2 biji. Gue bikin 200 cc sama klep gede. Zaman dulu tuh 2010 lah ya. 2010 benar. 11 tahun yang lalu, Nyok. Dia udah bikin motor. Terus. Ya.
Dulu klub gede gua tuh terkenalnya namanya Sevel, 7-Eleven. Oh, 7-Eleven. Iya. Ada tuh fotonya tuh. Aduh, lama sih Wah, dulu. gua udah nggak nyimpen. Udah nggak nyimpen. 7-Eleven ya. Nah, Terus sampai gue bikin tim, mobil Grand Max gudang kantor bokap gue ambil. lu branding tuh. Gue branding. gue stiker ya kayak Oke. mobil-mobil sekarang Ya, lah. mobil-mobil balap sekarang lah Iya. mungkin ya buat ngangkut-ngangkut motor gitu. Akhirnya pokoknya berjalan tuh sampai gua kelas 3 SMP, itu total motor itu Ninja 1, Oke. Ninja 2, Oke. R sama RR, Oke. Satria FU 1, Oke. 200 cc, Mio 200 cc itu ada 3. Buset, itu lu resmian apa liaran juga? Resmi. Karena gue komitmen sama bokap gue. Bokap Oke. gue bilang, lu boleh bikin bengkel tapi nggak boleh main liaran. Pokoknya singkat Berhenti deh cerita, tuh lu liaran lu. Lu main di singkat cerita 201. gue ketahuan, Os. Gue ketahuan main liaran sama bapak gue. Terus. Iya, gue ketahuan main liaran. Ya biasalah, digebugin lah. Iya. Akhirnya ya udah, gue bilang ya udah gue main liaran. Gue nggak, Oke. gue main resmi, gue nggak mau main liaran. Oke. Nah akhirnya si Sevel ini, gue diem-diem. Gue bilang Oke. ini motor customer, Oke. bukan motor gue. Oke. Terus Nah terus, dari Sevel tuh. ya dari Sevel, akhirnya tuh Sevel tetap main liaran. Nah, dulu adalah joki meninggal di Taman Mini. Innalillah. Namanya siapa tuh? Masih ingat nggak tuh gue kira? Gue nggak mau nyebut nama. Oke. Gue nggak mau nyebut nama. Doain supaya Iya. ya tenang lah di sana ya. Ya. Dan dia kebesokannya pengen bawa Sevel. Wah, anjir. Sejak itu gue langsung ngomong sama anak-anak, gue nggak mau motor gue buat liaran. Oh, Mungkin dari ini situ teguran, ya? teguran. Iya. Teguran. Ya udah akhirnya jadi resmi. Jadi total motor Mio gue itu ada 5 buat resmi. Dan 5 itu tuh, 200 semua. cc. 200 semua. Gila, lu satu kelas. Iya, satu kelas semua. Sampai gua beli lagi motor itu apa ya? Jupiter sama Vega. Gue inget banget. Gue bikin CP30. Oke, CP30 tune up tuh. Tune up. Gue bikin CP30. Nah, Oke. singkat cerita, gue kuliah di Malaysia. Oke. Oh, dia sempat kuliah di Malaysia. Jadi Iya. paci dong, paci. Iya, walaupun gue dideportasi dari sana. Mantap. Gue juga baru tahu loh ceritanya dia nih. Gak Iya. apa-apa. Biar semua orang tahu tuh Mas Erga tuh siapa, dari kapan main motor, dan diceritain loh semua dari Nah, ini tahun ke tahun. perjalanan hidup sih. Iyalah. Perjalanan Nggak apa-apa hidup. kan buat gue tayangin di YouTube ya. Nggak apa-apa. Terus. Nah, terus gue kuliah di Malaysia. Ini bengkel nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang ngawasin. Oke, karena lu nya jauh, ownernya jauh, ya udah lu percayain lah tuh. Percaya sama orang. Oke. Nah, singkat cerita, Hati-hati kecot lu. nah ini makanya, singkat cerita, ini orang main belakang. Oke. Ya, intinya gue ditipu. Iya. Buat Akhirnya, pelajaran lah itu ya. Iya, buat pelajaran. Akhirnya untuk bengkel, gue nggak nerima servisan. Oke, Gue cuma nerima bikin motor-motor doang. pribadi gue doang. Oh, Nggak, buat gue bener-bener pribadian fokus sendiri. buat motor gue doang, Os. Nah, gue bener-bener fokus di balap. Berjalan tuh sampai 2014. 2014 lu full tuh main hampir di 15. 4 tahun dah lu Iya. main di resmian. Main tuh. di resmian. Oke. Main di resmian. Terus singkat cerita tuh ya intinya mekanik gue sama joki gue main juga ternyata. Oh, ya udahlah, cut lah udah, cukup Cut. lah kita say hello aja, jangan berpartner bisnis. Iya, kayak gitu. Nah, terus akhirnya motor semua ditarik nih sama Jipeng. Oke. Karena yang ngurus Jipeng sama Bagol. Oh, Bagol. Iya, Nah, iya. Karena Bagol dulu orang chat gue emang. Iya. Siapa nih nama asli dia? Adi Sanjaya. Adi Sanjaya. Nah. Gue kenalnya kalau di kontes itu bukan Bagol, Os. Makanya Iya. lu ngomong Bagol. Siapa ya? Oh, Adi Ya, Sanjaya. Oh iya, Adi Sanjaya nggak terkenal itulah. Enggak lah, dia terkenal loh. Serius, gue kenal dia. Terus akhirnya bubar tuh bengkel. Gue bilang, gue pengen bubarin lah nih bengkel, udah nggak sehat intinya. Oke. Akhirnya ditarik tuh semua motor. Sama Jipeng. Sama Jipeng. Dari total Mio gue 5 biji, Oke. rangka yang balik ke gue itu cuma 2. Mesin? Kerengkas utuh, Oke. bukan block head ya, kerengkas. Oke. Kerengkes doang? Kerengkas doang, Oke. yang balik cuma 2, yang nempel di rangka. Terus sisanya 3 kemana? Dimakan bumi lah, anggaplah ya. Ya, dimakan babi ngepet kali. Ya, pokoknya gitulah, pokoknya hilang. Terus? Ya, ini pelajaran sih kalau kalian punya motor jangan terlalu percaya lah, intinya kayak gitu. Bawa pulang ke rumah mendingan. Gue pulang ke rumah kayak begini nih. Nah, terus udah akhirnya gue vakum tuh, gue vakum main Oke. motor. Lu masih di Malaysia? Enggak, gue udah balik. Udah balik ke Gue kan Indonesia? dideportasi, gue di Malaysia cuma
Iya beneran, gue di Malaysia cuma 1 tahun lebih dikit. Oke. Gue dideportasi, gue intinya berantem lah di sana. Oke, lu bandel banget tuh berantem mulu, Bos. Ya. Laki. Indonesia. Oh iya, Indo Pride ya. Terus. Udah, akhirnya gue balik, gue berhenti main motor. Akhirnya gue main mobil lah intinya. Oke. Main mobil gue nggak usah ceritain lah. Oke. Terus terjun ke dunia kontes itu kapan? Gue pernah tuh ngeliat Adi Sanjaya itu bawa motor Nuvo dulu. Gue di kontes itu 2012 sampai 2013. Oh gitu, pas lu lagi di Malaysia malah? Oh enggak, lo tahun sebelum abis gue di Malaysia. Ngambil motor balap lu pindah ranah ke kontes tuh? Enggak. Gue sambil balap sambil kontes. Oh, dua dunia nih? Dua dunia. Main di resmi juga, main di red carpet juga. Iya. Oke, main di kontes, oke. Terus. Gue punya motor kontes itu ada 3. Nuvo Lele 2, Nuvo Z1. Tahu gua. Ketemu tuh sering dulu sama dia, tapi gua nggak tahu ownernya dia. Gua taunya Adi Sanjaya aja. Karena yang bawa nggak pernah gua. Oh, lu di belakang layar. Gua nonton kagak ya. Pokoknya terus. intinya ini katanya gua. Intinya gua nggak pernah nonton. Lu supaya duit itu lu bangun ini motor dah, pokoknya nama lu deh. Terserah lu lah, gua puas gitu. Jangan pakai nama bengkel gua, pakai nama lu aja. Oke. Nah, akhirnya udah jalan kontes. Berhasil di Tumplek Blok gua juara 2. Iya, tahu gua. Juara 1 motor gua, Bos. Sorry, Bos. Gua nggak tahu kalau Adi Sanjaya itu dia. Itu fashion standar. Sama airbrush. Airbrush dulu zaman dulu banget itu, berarti masih ada kelas airbrush. Iya. Terus. Udah jalan, akhirnya gue 2006. Berapa tahun tuh lu main kontes, dunia kontes? 1 tahun doang kali, Yos. 1 tahun. Sebentar doang gue pokoknya main kontes. Gue lamanya tuh emang gue doyannya tuh di dunia balap doang emang. Oke. Nah, akhirnya Berpacu tuh. Iya. Akhirnya 2015 akhir gue tutup semua kontes balap gue selesai. Gue main mobil. Gue bener-bener kayak trauma lah. Oke, malas dah gua main motor roda 2 dah. Iya, gue trauma sama motor. Gue orangnya tuh terus ya. Iya, gue orangnya tuh traumaan orangnya. Akhirnya gue trauma. Nah, awal mula gue main moge itu, gue sebenarnya dari dulu gue ngebengkel, gue pengen punya moge. Oke, 2012. Pasti cita-cita kita semua tuh pengen ke ranah moge lah pasti. Iya, karena CC terbesar lah intinya. Iya. Tapi kan kalau gue nggak punya duitnya, kalau dia mah duitnya, aduh pusing. Tapi ya dulu kagak dibeliin. Beli sendiri. Bokap gue bilangnya ya lu hasil bengkel, kalau mau lu beliin. Oke. Gitu. Cuma ya namanya tipu orang ya susah lah belinya. Akhirnya lu punya moge di tahun berapa tuh, Bos? Gue pengen moge itu 2012. Oke. Tapi baru tercapai gue punya moge itu 2019. 2019, oke. Karena dari 2016 gue tutup bengkel. Oke. 16 sampai 18 itu gue nikah. Oke. Dan gue main mobil. Lu fokus mobil tuh, motor cuma ajak ijik doang tuh. Lu malas main balap, lu malas main kontes, udah trauma lah lu main motor. Udah trauma. Dan gue main mobil juga main mobil balap. Gue balap juga intinya. Gue sama kayak Koriki nih, ada pokoknya 11-12 nih. Iya, sama kayak Koriki. Terus akhirnya gue beli moge 2019. Itu apa tuh tipenya tuh dulu? ZX. ZX. Nah, mungkin gambarnya ada di sini. Berapa duit tuh? Gue beli baru itu 307. Duit itu? 300 juta? Ya. Itu bahan doang kan? Ya standar. Belum aksesori. Belum. Terus? Nah, 2019 gue beli moge. Jelang itu gue pertengahan bulan 6. Gue selesai pulang umroh tuh gue beli moge. Wah, alhamdulillah Pak Haji nih kita panggil dia. Berdoa gue di sana, semoga ya gitu lah. Terus akhirnya jelang berapa bulan, kayak 4 bulan gue beli ini X-Max. Oke. Dah. Gitu. Pas di X-Max kita bakal bahas nih dia di X-Max apa aja. Gue matiin rokok gue nih. Oke, nextnya bakal kita bahas lagi tentang berapa total yang dikeluarkan budgetingnya ya. Nggak apa-apa kan, Bos? Nggak apa-apa. Boleh? Nggak apa-apa, boleh. Gue bakal bahas partnya apa aja yang nempel dan harganya berapa aja. Nah, yang episode terakhir itu bakal kita scrut virtual. Anjay. Walaupun gue nggak bongkar mesin, gue tahu nih motor dari 0 sampai segini. Jadi kita bahas, bakal ada 4 episode loh. History Mas Erga, cerita tentang Jenny, total habisnya berapa, dan sama gerbek engine nih, scrut virtualnya ini Jenny. Oke, jangan lupa dipantengin terus YouTube channelnya dan jangan di skip ya. Part pertama, episode kedua, episode ketiga, episode keempat kayak tersanjung, Os.
nggak habis-habis buat episode, tapi gue baru kali ini se-eksklusif ini sama ownersnya karena dia emang CS kita, bos. Yoi. Ya udah, dipantengin terus. See you.